Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hari ini kita akan ulas permainan antar engine dari turnamen antar engine yang ada di chess.com Computer Chess Championship. Namun sebelum itu kawan, izinkan admin ini menjawab berbagai kritikan yang ada kemarin di videonya Satria Duta. Banyak komen, ya video ini terlalu panjang, banyak ngomong, banyak analisa, banyak langkah-langkah alternatif yang ditunjukkan. Ya mungkin kawan-kawan yang baru mampir kaget melihat cara penyampaiannya admin, mungkin membandingkan dengan channel catur lainnya. Memang sekarang kawan, di Indonesia banyak sekali channel catur yang aktif. Ya, ini keuntungan bagi para penonton, mempunyai pilihan untuk melihat channel-channel yang mereka sukai. Sebagai entertain atau sebagai channel edukasi catur kawan, bisa kalian pilih banyak sekali. Berbeda dengan 4-5 tahun yang lalu saat admin bangun channel ini kawan, saingannya tidak terlalu banyak ya. Ya ada channel besar seperti Catur Talk atau Naro Chess, atau ada beberapa juga channel yang bisa jadi tontonan waktu itu kawan. Tapi setelah catur meledak dengan adanya tragedi Dewa Kipas, banyak sekali kawan-kawan juga membangun channel catur baik dengan format tampilan 3D ataupun 2 dimensi seperti ini. Ya, sekarang admin banyak saingannya. Sudah tahu bang, banyak saingannya. Kok bikin channel yang panjang, yang membosankan? Karena itulah kawan, channel-channel yang lain dengan format yang pendek, satset-satset. Ya, ini adalah sama seperti kalau kita berdagang ya. Admin ambil segmen di sini. Dulu pernah admin coba untuk membuat video yang agak pendek setahun yang lalu. Malah admin kehilangan retensi penonton. Algoritma admin melorot kawan 1 tahun terakhir ini. Gara-gara nuruti video yang pendek. Tahun sebelumnya di kisaran 15 menit, 16 menit kawan. Admin turunkan menjadi antara 12 sampai 10 menit kawan. Tapi turun kawan. Nah, beberapa hari ini admin coba tingkatkan lagi, perpanjang durasi, banyak omong, membuat pergerakannya agak sedikit naik 2 minggu terakhir ini. Ya dulu istri admin juga nyaranin gitu, bikin video agak pendek sedikit, nggak panjang-panjang biar nggak ada yang protes. Nuruti penonton, nuruti kata-kata seperti itu, admin juga kehilangan penonton unik kawan. Itulah jawaban admin ya, harap maklum. Sekali lagi ini seperti marketing share ya. Admin ambil share yang di sini. Biarkan kawan-kawan yang lain membangun channel yang durasi videonya pendek, satset-satset, biar penonton yang suka di situ ya, biar suka di situ. Ibarat pasar kawan ya, ada yang jualan daging, ada yang jualan sayur. Kalau jual daging semua, penonton nggak punya pilihan untuk beli sayur kawan. Biar admin yang jual sayur saja. Oke, itulah sedikit jawaban admin ya. Harap maklum bagi kawan-kawan yang baru nonton, seperti itu. Mungkin nanti jangan terlalu kaget kalau video kami banyak panjangnya ketimbang pendeknya. Tapi jangan khawatir kawan. Bagi kawan-kawan yang menyukai video-video pendek satset-satset, admin coba bangun channel yang lain. Channel catur brutal, ugal-ugalan, catur mini. Nanti di awal tahun saya akan rubah nama channel itu kawan, menyesuaikan tema game-game yang akan kita ulas, yang sudah pernah juga kita ulas. Oke, sedikit jawaban, mungkin panjang juga jawabannya. Harap maklum kawan, kita kembali lagi ke Computer Chess Championship yang ada di chess.com kawan. Sekarang sudah masuk ke season 24. Nah, sedang berlangsung untuk sesi Blitz Qualifier kawan, nomor 1 antara engine Halogen versus Altair. Tapi kita tidak ulas untuk season 24 ini kawan. Admin ingin ulas di season 23 untuk sesi permainan klasikal bonus antara Lila J0 versus Torch ini kawan. Kedua engine ini diadu memainkan 100 game dengan keunggulan Lila J0 dengan skor 51,5 berbanding 48,5. Lila unggul kawan 3 game. Maaf, downloadernya saya matikan dulu. Oke kawan. Nah, Torch ini merupakan engine yang diklaim oleh chess.com sebagai engine terkuat saat ini di bawah Stockfish. Torch ini merupakan engine yang dikembangkan oleh tim chess.com kawan untuk menggantikan Komodo.
Jadi sekarang chess.com selain Stockfish, ada Komodo dan juga ada Torch untuk menganalisa game-game kalian. Torch ini diluncurkan di tahun 2023 kawan di Computer Chess Championship dan sempat mengalahkan Leela J0 di permainan cepat Bullet Blitz kawan, tapi belum juga bisa mengimbangi di permainan rapid, apalagi klasikal. Ada beberapa permainan klasikal yang Torch ini juga berhasil mengalahkan Stockfish ataupun Leela J0, tapi secara head to head kawan, Leela J0 dan Stockfish masih berada di posisi atas untuk permainan rapid ataupun klasikal terhadap Torch ini kawan. Kemudian Juli tahun lalu kawan, tahun 2023, chess.com resmi menempatkan Torch ini kawan bersanding dengan Stockfish dan Komodo untuk kalian pakai saat menganalisa game-game kalian di analisis kawan. Kalau kalian mencoba menganalisis game kalian di papan analisis kawan, kalian bisa setting Torch sini kawan. Nah, kalian klik icon ini, kalian pilih di sini. Di sini ada beberapa pilihan ya, Stockfish 16, Torch, Komodo, bisa kalian pilih. Kalau admin sih tetap pakai engine Stockfish kawan. Nah, untuk permainan Torch ini saya ambil tadi di sesi classical bonus melawan Leela J0. Dan saya langsung saja ke papan analisis, saya pilih pada game ke-36 kawan. Secara keseluruhan totalnya tadi poin didapat dari Leela J0 58,5. Maksud saya 51,5 berbanding dengan 48,5. Leela J0 hanya unggul 3 game terhadap Torch dalam 100 game klasikal kontrol waktu 30 menit. Oke, gamenya ini ya sebetulnya biasa-biasa saja kawan. Pertarungan antar engine tidak ada langkah-langkah pengorbanan yang cukup brutal ya, apalagi dalam kontrol waktu 30 menit klasikal kawan. Jangan harap kalian menemukan langkah-langkah yang aneh. Kecuali nanti ada beberapa langkah-langkah blunder. Engine saja masih bisa blunder, apalagi kalian. Oke, langsung. Pion E4, Torch mengawali permainan. Ada pion C5, sisi defense. Kuda F3, kuda C6, pion B3. Nah, variasi sisi lama kawan. Sisi lama. Pion E5 kawan. Kuda D5, gajah B2. Pion E6, kita masuk ke permainan Sicily Defense variasi Cinder. Gajah C4 serang kuda. Kalau Stockfish menyukai dengan pion D6 di sini, dengan gajah E7 di sini. Nah, di sini Leela J0 tarik mundur kudanya ke C7. Torch kembangkan kuda C3, Leela dengan pion A6. Kemudian Stockfish menyukai kuda langsung lompat ke petak E4 kawan, tapi memilih dengan langkah pion A4 Torch di sini. Oke. Langkah-langkah bertanda kuning tak perlu kalian hiraukan. Ide dari engine ini tentu tak bisa kita pahami saat pembukaannya. Beda dengan langkah-langkah manusia yang mudah kita pahami. Nah, pion D5 tidak disukai oleh Stockfish juga kawan. Stockfish menyukai gajah E7 untuk mempercepat agar bisa rokade atau cukup pion D6 saja menantang pertukaran pion. Pion D5, temponya serang gajah. Apakah akan di end pasen? Di end pasen juga oleh Torch. Ambil balik dengan gajah, persiapan rokade. Kuda E4 terlebih dahulu, rokade biarkan saja putih caplok gajah gelap. Tapi Torch memilih serang petak pusat dengan pion D4. Kuda caplok, kuda ambil balik oleh pion. Sekarang baru kuda caplok, ambil balik oleh menteri. Menteri caplok, pion D4 menantang pertukaran. Oke, sekarang kita masuk ke permainan. Apakah bisa disebut endgame kawan, karena sudah tidak ada menteri di atas papan? Lanjut kawan dengan langkah gajah D7, koneksikan dua benteng. Torch memilih rokade panjang. Harus berhati-hati ya. Nah, di sini gajah C6, serang pion, dilepas oleh Torch dengan pion A5. Hentikan potensi pion B didorong maju kawan. Untuk juga mungkin dukungan bagi gajah kah? Saya rasa tidak. Biasanya permainan seperti ini dukungan untuk kuda ya. Melepaskan kontrol petak B5 kawan. Kalau gajah ambil pion, benteng bersama gajah gelap akan mendapatkan petak G7. Benteng FD8 serang gajah. Ada benteng HE1. Lanjut Torch. Di sini kuda B5 serang gajah. Nah, sekarang gajah mundur ke B2. Baru Leela J0 berani ambil pion G2. Benteng pukul benteng D8 skak terlebih dahulu ambil balik. Baru benteng G1.
Gajah mundur ke E4 kawan, menarget pion C. Juga siap ditarik mundur untuk blokade ancaman dan juga untuk proteksi petak H7-nya. Karena jika tidak diproteksi, berabe kawan. Karena benteng bisa ambil kawan pion G7, raja terpaksa ke F8, pion ini bisa jatuh kalau tidak dijaga. Ya, kalau raja bergeser ke sini bahaya sekali. Ada discover attack, windmill attack bisa dilakukan oleh putih. Jadi, dengan langkah gajah ke E4 cukup kuat untuk bertahan, juga untuk menyerang. Mungkin diikuti kuda ke D4, kuda ke A3, menyerang petak C2 di sini. Gajah ambil pion G7. Gajah G6. Putus koneksi benteng gajah. Gajah H6. Nah, benteng C8. Lanjut lila C0. Menekan gajah ataupun raja kawan di lajur C. Kenapa tidak bermain dengan langkah kuda saja ya ke petak A3 untuk mengambil pion ini kawan? Ya simpel kawan, dibiarkan saja. Kalau mau ambil silakan. Dorong saja maju pion H4. Kalau kuda ambil, bahayanya di sini kawan ya. Posisi gajah masih dalam posisi kena pin terhadap raja. Jadi setelah tadi gajah H6, benteng C8 lanjut lila C0, raja ke B2. Langsung mencegah pergerakan kuda lompat-lompat kawan. Dan persiapan juga dorong pion maju ke petak C3. Kuda D4, pion C3. Kuda F5 serang gajah, gajah G5. Raja G7, benteng E1, lanjut torch. Gajah H5 di sini. Kemudian ada gajah D3. Mencoba menyerang kuda kawan. Apakah siap untuk melakukan pertukaran dan persiapan permainan gajah gelap versus gajah terang? Benteng C7, biarkan saja. Kemudian di sini pion C4, lanjut torch. Lila benteng D7. Raja C3, backup gajahnya. Nah, gajah G6, lanjut lila C0. Gajah E4 menarget pion kawan. Di sini pion F6, gajah tarik mundur ke C1. Tetap untuk mengawasi diagonal C1 H6 ataupun siap reposisi nanti kawan di diagonal A3 F8. Raja F7, gajah F3, kuda H4 serang gajah. Nah, benteng D1 menantang pertukaran benteng, terjadi baku hantam petak D1, berlanjut pion E5, lanjut lila C0. Kita dapat permainan yang terbilang cukup cukup imbang kualitas perwira, tapi dalam permainan seperti ini kita lihat pion hanya tersisa 5 buah saja di atas papan, otomatis ada ruang-ruang yang terbuka lebar bagi pergerakan-pergerakan gajah. Ini sedikit menguntungkan bagi torch kawan yang masih punya sepasang gajah. Tentu saja keunggulan buat torch secara materi sih imbang, kualitasnya sedikit berbeda. Nah, Raja B4 lanjut torch, ada gajah E4, tidak memberikan kesempatan pion dorong kawan, dan juga untuk tetap proteksi pionnya saat raja ini bergerak maju nanti. Raja C5, kuda F3, kemudian pion H3, hindari serangan dari kuda, dan pion H5, lanjut lila C0. Gajah E3, kemudian pion H4. Di sini ada gajah E2 kawan, lanjut torch, dan kuda ke E1. Kenapa tidak ke petak G1 saja ya untuk ancam pion di sini? Ya, tujuan gajah tadi bergerak ke petak E2 jelas sudah terlihat serangan kawan. Saat kuda lompat ke G1 dibantu dengan gajahnya, dia ingin mempertahankan pion. Kalau kuda lompat ke G1 ya ada gajah ke petak F1. Nah, di sini kalau ada gajah F5 menekan pion ini kawan, giliran kalian coba serang pion yang di sini. Ini akan memberikan kesempatan bagi buah kalian di sisi menteri ini akan lebih cepat. Coba kita perpanjang ya variasi ini. Kalau kuda caplok pion H3 di sini, raja B6 terlebih dahulu, tak ada masalah kawan. Gajah sementara untuk menjaga juga potensi pion hitam ini didorong maju. Jelasnya kalau gajah mundur ke petak C8, nah coba lihat. Gajah masih bisa kawal pion hitam yang ingin promosi. Kalian akan bisa mempercepat pion-pion kalian di sisi menteri ini. Cepat promosi, 3 pion terkoneksi, 2 pion jelas akan hancur. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Setelah pion H4 dari lila, kemudian gajah E2 kawan, di sini kuda E1. Kemudian raja D6, sangat aktif rajanya torch kawan, seperti apa video shot saya kemarin ya.
yang bertemakan aktivitas raja, membantu skakmat. Luar biasa kawan. Biasanya raja diam diri, memerintah dan menunggu untuk diserang. Kemarin di video short admin menunjukkan bahwa raja juga sangat efektif membantu skakmat kawan. Kalian nanti bisa lihat videonya. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, nanti di akhir video saya sertakan linknya. Kuda F3 mulai dorong pion di sisi menteri, pion B4 kawan. Kuda D4 di sini perkuat petak B5 dan gajah H5 skak. Raja G7, Raja C5 untuk perkuat petak B5 ataupun siap sikat kuda ini kawan. Kuda B3 skak, maju ke B6, kuda kembali ke D4, pion F3 membuat langkah pengorbanan pion kawan. Diterima kuda caplok, berikutnya pion B5. Pion pukul, ambil balik. Nah, pion ini bisa lolos. Tapi harus berhati-hati ya, diagonal terang ini. Kalau meloloskan pion di lajur A, gajah siap kawal petak terakhir, petak A8. Pion F5, gajah F2 mengincar pion di sini. Siap sikat, jatuh pion kawan. Nah, kuda lari ke D4, gajah mundur ke E8. Ya, kalau putih nggak mundur ya, maju ya. Maju ke E8 ini. Untuk perkuat posisi pion. Ada gajah D3. Nah, gajah D7. Di sini raja G6, gajah caplok pion H4. Gajah E2 tetap memberikan pressure pion di sini kawan. Dan mau kemana juga gajah ini? Apakah hanya bentuk langkah menunggu? Apakah siap reposisi juga untuk mengawal pion ini? Di sini gajah ke F2 terlebih dahulu. Ya, kalau kalian caplok pion ini kawan, ya pion ini jatuh ya. Jatuh. Sementara gajah F2 usir salah satu penyerang kawan, baru caplok pion ini. Raja geser, terlebih dahulu gajah C8 ternyata yang ingin eliminasi pion ini kawan. Kalau kalian pasti suka dengan langkah seperti ini. Apakah suka? Memberikan tempo kawan bagi pion ini cepat juga maju ke baris keempat. Kurang bagus ya. Jadi tadi dengan gajah C8 touch bermain. Kuda caplok pion. Gajah ambil pion juga. Nah di sini kuda D6. Pion dorong. Gajah ambil pion A6. Korbankan perwira, akhirnya di sini Lila C0 kawan tidak mampu mengawal pion putih yang tinggal 2 petak. Sikat saja, ambil. Kuda E4 serang gajah gelap, mundur ke F1 saja. Untuk membantu mempertahankan lajur E, lajur F dari potensi pion hitam promosi. Kuda serang pion, dorong maju, simpel. Kuda ke F3. Garbu pion, garbu gajah, simpel ke F2. Pion E4 sekarang. Nah, di sini ada gajah E2 kawan. Dorong maju pion, kalian pilih mana? Tentu pilih pion lah. Gajah ambil pion E3. Kuda ke E5, blunder ternyata kawan. Blunder menurut Stockfish blunder. Oh ya, admin mengkoreksi game ini, mereview game ini menggunakan Stockfish ya, seperti yang saya sebut di awal tadi. Menurut Stockfish langkah kuda ke E5 ini blunder. Apa langkah terbaiknya? Ada pion gratis, kenapa tidak dicaplok? Kenapa? Apakah engine sebegitu parahnya kawan? Kalian mempunyai 1 perwira plus 1 pion. Mungkin bisa mengakhiri game ini dengan remis. Tapi Lila, dia lihat apa melangkah kuda ke E5? Engine tidak punya mata. Raja C5. Lanjut torch kawan dalam posisi yang bisa menang. Kuda G6 serang pion. Udah, kalau tanda kuning tak perlu kita hiraukan ya. Tidak terlalu parah sih. Separah tanda merah tanda tanya. Raja D6. Torch yang blunder kali ini kawan. Torch yang blunder kali ini menyerahkan pionnya cuma-cuma. Tapi tidak dicaplok. Aduh. Inilah engine yang main kawan. Engine kalau main begitu malah menyerahkan kuda gratisnya karena gajah punya tempo skak kawan. Tidak bisa diambil oleh pion lagi. Selepas itu kawan kita akan dapati permainan bagaimana menskakmat raja menggunakan 2 gajah. Raja sudah tidak bisa bergeser ke pusat lagi karena sudah dihadang oleh raja putih kawan. Nah, raja G8, raja F6. Kalau geser ke sini kawan, ya masih ada gajah bisa melakukan skak atau kunci terlebih dahulu ya. Kunci terlebih dahulu, tidak settlemate karena
hitam masih punya pion yang bisa jalan, kalian eksekusi Disney dan skak mat. Jadi tadi setelah raja ke H7, Disney bermain dengan gajah G4, raja G8, ada gajah C5, batasi ruang gerak raja. Nah, raja H7 lagi, skak, mundur ke petak G8, raja G6 kawan. Setelah raja geser, raja F7, sudah tidak bisa bergerak lagi, tinggal eksekusi. Skak mat di langkah ke-77 dengan 2 gajah. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari engine Touch, engine catur yang dikembangkan oleh tim dari chess.com yang dipercaya saat ini mampu mengimbangi permainan Lila Chess Zero ataupun Komodo ataupun engine-engine yang lain selain Stockfish. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Tetap ya, kalian bisa komen kritik apalah di kolom komentar. Semakin banyak komentar, admin juga senang. Admin tidak sakit hati kalau ada komentar buruk kawan. Admin sebagai manusia biasa, bisa kalian caci maki sesuka kalian, tak ada masalah. Ya paling agak sedikit apa, celkip. Habis itu ya sudahlah, biarin. Admin hanya manusia. Oke, silakan kalian. Nggak ada apa, nggak perlu lapor-lapor ke sana ke sini kalaupun ada kata-kata jelek. Udah, biarin saja. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, komen, like, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.